Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi dengan kami tim Lumbung Pustaka pada malam hari ini, atau mungkin sesuai dengan waktu teman-teman menonton. Mungkin teman-teman akan sedikit kaget atau heran gitu ya, kenapa tampilan pertama itu adalah seperti berikut. Ada logonya Tuturi Handayani, lalu ada keterangan atau High Order Taking Skill atau HOTS. Video ini saya buat berdasarkan pengamatan saya bahwa teman-teman kebanyakan menonton video-video dengan kata kunci HOTS. Ini yang paling tinggi kata kunci yang teman-teman gunakan. Video yang merekomendasikan konten-konten di Lumbung Pustaka itu sebagian besar kata kuncinya adalah HOTS. Sayangnya ketika saya mencoba melihat 10 video teratas yang merekomendasikan konten Lumbung Pustaka, itu sebenarnya soal-soal yang mereka bahas atau teman-teman bahas itu tidak semuanya adalah soal HOTS. Itu satu. Sehingga di sini saya ingin memberikan sudut pandang kepada teman-teman apakah yang dimaksud dengan soal HOTS itu, sehingga teman-teman bisa mencari referensi yang benar-benar sesuai. Di sini saya akan mengambil informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Materi ini saya dapatkan ketika dulu saya menyelesaikan pendidikan profesi guru. Jadi teman-teman bolehlah sedikit percaya dengan kemampuan saya dalam menerangkan konsep soal HOTS, karena zaman dulu ataupun sampai sekarang juga masih, ketika dosen-dosen itu diberikan tugas untuk membuat soal ujian, entah itu ujian apapun, itu biasanya nanti yang merapikan soal-soalnya itu adalah teman-teman asdos ya, termasuk saya pada waktu itu dan sampai sekarang juga masih. Tentu saja saya tidak bisa membocorkan soal yang dibuat oleh para akademisi, karena itu akan melanggar undang-undang dan juga nanti bisa dipidana. Tetapi saya bisa memberikan informasi bagaimana soal itu dibuat. Kalau tahu bagaimana soal itu dibuat dan tujuannya apa, dari pembuat soal yang mengerjakan soal itu juga akan mudah mengetahuinya. Jadi di sini nanti prosesnya kita akan belajar dulu sedikit tentang HOTS, lalu saya arahkan kepada materi TWK. Nanti kita coba terapkan di soal TWK dan teman-teman diharapkan bisa mencari materi lainnya yang sesuai dengan soal HOTS seperti itu, sehingga teman-teman tidak terjebak oleh clickbait dari sebuah judul yang mengatakan HOTS tapi soalnya tidak HOTS. Dan soal HOTS itu seperti apa dasarnya, kita bisa cek bareng-bareng. Sebelum itu, bagi teman-teman yang membutuhkan PPT ini ada soalnya, ini ada 82 ya, ada 82 halaman. Kalau teman-teman berminat, boleh nanti gimana ya, bisa email atau nanti bisa juga lewat nomor WA. Aman nggak ya WA? Atau Telegram juga bisa pakai Telegram nanti ya, saya kirimi lewat Telegram bisa, atau lewat email juga bisa. Mending lewat Telegram saja, lebih sederhana ya, karena kalau email setiap harinya yang masuk banyak sekali, nanti tidak kebaca. Oke, begini, inti dari soal HOTS sebenarnya itu hanyalah sederhana. Itu hanya berdasarkan tabel yang dulu disampaikan oleh orang yang bernama adalah Bloom. Dia membuat tabel seperti ini tingkatan soal HOTS, mengingat pemahaman aplikasi ini adalah LOT. 3 ini adalah LOTS atau Low Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Lalu HOTS itu masuknya di sini ada analisa, evaluasi dan juga kreasi. Dalam membuat soal,
Pembuat soal itu sudah ada kata kuncinya di sini. Untuk lots, contohnya mengingat, itu sudah ada kata kuncinya ini. Seperti misal, urutkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Itu artinya dia disuruh mengerjakan soal lots dengan tingkat mengingat, hanya mengingat saja, remember. Tidak lebih daripada itu. Dan nanti ditingkatkan selanjutnya, dan selanjutnya. Nanti kita berikan contoh soalnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita dipaksa untuk mengerjakan soal-soal HOTS? Kenapa tidak yang lot saja yang isinya hanya mengingat? Kenapa harus bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, dan bisa berkreasi? Jawabannya adalah ini. Tujuan soal HOTS itu adalah memaksa yang mengerjakan soal itu bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan juga membuat sebuah keputusan. Jadi, ketika teman-teman melihat sebuah soal di mana dikatakan ini adalah soal HOTS, tapi di sana tidak memaksa kalian berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan membuat keputusan, itu bukanlah soal yang HOTS. Oke? Misal, teman-teman disuruh begini soalnya. Berapa kali Undang-Undang Dasar itu diamandemen? Itu kan kita tidak berpikir kritis, tidak berpikir kreatif, tidak memecahkan masalah, tidak membuat sebuah keputusan. Kita hanya mengingat saja apa yang dulu pernah kita baca. Oh, yang namanya UUD itu pernah diamandemen sebanyak 4 kali. Kan gitu doang, tidak berpikir kritis. Tapi ketika dipaksa untuk berpikir kritis, soalnya akan berubah. Apakah yang paling mendasari terjadinya amandemen yang pertama di tahun 1998? Di tahun 1999. Teman-teman akan dipaksa berpikir kritis. Di tahun itu apa yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi adalah momen reformasi, di mana Orde Baru diganti secara paksa. Itu yang terjadi. Berarti yang menyebabkan amandemen itu adalah konflik reformasi. Dan konflik reformasi penyebabnya adalah banyak hal. Ada korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM, dan macam-macam. Itulah yang terjadi ketika soal lots menjadi soal HOTS, bisa dirubah. Ini tujuannya. Di sini saya akan mengambil contoh soal tes wawasan kebangsaan. Saya tidak akan mengerjakan semuanya, tapi saya hanya akan mengerjakan beberapa untuk memberikan pandangan kepada teman-teman bagaimana cara mencari soal HOTS untuk menguatkan konsep berpikir teman-teman semuanya. Di sini materinya itu hanya ada 4. Pertama nasionalisme, kedua integritas, ketiga bela negara, keempat pilar negara. Indikator orang dikatakan menguasai nasionalisme ketika dia bisa mengutamakan kepentingan nasional, kedua bisa mewujudkan cita-cita negara, ketiga bisa mewujudkan tujuan negara. Ketika hal ini bisa dilakukan, maka orang itu dapat dikatakan menguasai materi nasionalisme. Begitupun dengan indikator bela negara dan pilar negara. Oke, saya akan mengambil 2 materi saja sebagai konsep dasar berpikir teman-teman. Taruhlah saya mengambil materi bela negara. Ini yang paling sering muncul ya, bela negara, karena nggak tahu kenapa kok banyak sekali ya. Di sini submaterinya adalah mempertahankan negara. Tingkatan soalnya begini. Ingat, soal HOTS nomor 6 ini tidak bisa langsung muncul, tetapi dia harus dibuat dari soal yang pertama, yaitu tingkat mengingat. Dibuat dari tingkat mengingat, lalu dibuat menjadi memahami, menerapkan, sampai ke mengkreasi. Itu harus dibuat tahap demi tahap. Jadi, soal SKD itu yang dikatakan HOTS tidak bisa langsung jadi, tetapi harus melewati tahapan-tahapan ini. Oke, kita mulai begini. Konsepnya begini. Artinya, ketika seseorang itu bisa memahami lots 1, lots 2, lots 3,
secara otomatis dia akan bisa mengerjakan soal HOTS. Kenapa? Karena soal HOTS itu hanyalah pengembangan dari soal LOTS. Soal LOTS yang akan menjadi dasarnya. Ketika orang memahami dasarnya, itu dikembangkan jadi apapun, ya dia akan paham. Taruhlah ini, kita berikan contoh yang sederhana. Contoh nomor 1, mengingat tingkatan paling bawah. Modelnya adalah LOTS. Sebutkan sila ketiga. Maka orang akan menyebutkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ini hanya mengingat saja. Indonesia. Anak SD juga bisa. Lalu memahami apakah yang dimaksud dengan sila ketiga. Contoh soalnya adalah jelaskan makna sila ketiga. Apa makna sila ketiga? Bahwa kehidupan negara, kehidupan dan persatuan negara, persatuan negara adalah yang utama. Soal di sini ya, yang utama. Begini. Ini maksudnya. Lalu dikembangkan lagi, menerapkan LOTS ketiga yang terakhir, mengikuti upacara bendera adalah penerapan sila ke. Jawabannya, kalau sudah paham sila ketiga, pastilah dia bisa menjawab, oh, upacara bendera itu ternyata tujuannya adalah untuk menjaga persatuan negara, sehingga itu termasuk ke dalam sila ketiga. Misal seperti itu. Di sini sila ketiga. Jadi LOTS ketiga ini hanya bisa dijawab ketika orang sudah memahami LOTS pertama dan LOTS kedua. Sekarang kita masuk ke dalam LOTS pertama, yaitu menganalisa. Seorang mahasiswa di universitas ternama terlibat dalam gerakan teroris yang bertujuan membuat gaduh negara dan memecah belah bangsa. Temukan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut. Nah, kalau orang sudah bisa memahami LOTS pertama, yaitu sila ketiga, LOTS kedua yaitu makna sila ketiga, dan yang ketiga dia sudah bisa menerapkannya, maka dia akan bisa mengerjakan HOTS yang pertama ini, di mana oknum mahasiswa itu melanggar atau tidak sesuai dengan tujuan negara, yaitu Pancasila. Khususnya adalah sila ketiga tentang persatuan, karena dia ingin memecahkan diri dari NKRI. Nah, seperti itu intinya. Jadi ketika teman-teman ingin belajar soal HOTS, itu alangkah baiknya teman-teman menguasai soal LOTS. Jangan langsung melompat ke dalam soal HOTS. Teman-teman akan bingung nanti. Bayangkan teman-teman langsung menghadapi soal HOTS yang pertama ini tanpa tahu dasar dari soal LOTS 1, LOTS 2, LOTS 3, pasti akan bingung. Begitupun ketika kita dipaksa untuk mengerjakan soal HOTS kedua ini, yaitu menilai. Kalau kita tidak memahami yang ini, di atas ini, kita akan kebingungan menghadapi HOTS kedua. Saya bacakan coba. Beberapa saat yang lalu, anak muda di Indonesia ramai membeli makanan yang di-branding dengan sebuah grup boyband Korea. Di lain sisi, perekonomian di kalangan pedagang lokal sedang memburuk dikarenakan aturan PPKM. Bagaimana Anda melihat hal itu? Nah, teman-teman akan dipaksa untuk menilai ini, kejadian ini gimana menurut teman-teman, ya kan? Kalau kita tidak paham yang atas tadi, teman-teman akan bingung. Bagi orang yang tidak suka dengan boyband Korea, pasti dengan enteng mengatakan bahwa anak-anak muda itu tidak mau bela negara. Karena apa? Karena warga sekitar saja menderita. Ya, pedagang lokal menderita, kenapa beli produk asing? Ini bagi orang yang tidak suka dengan boyband drama Korea. Tapi bayangkan bagaimana ketika orang yang suka boyband drama Korea atau boyband Korea ini menghadapi soal ini. Mereka pasti akan bingung bahwa, loh, apa salahnya beli makanan dari luar? Toh saya juga membeli makanan dari orang-orang sekitar kita. Nah, kan gitu. Itulah jebakan dari soal HOTS. Dia akan memainkan idealisme dari teman-teman.
teman-teman akan dipaksa ke situ mainnya. Jadi ketika membuat soal, ya ini rahasia sih, pembuat soal itu akan membuat soal yang sedang tren di kalangan anak muda. Bayangkan soal ini yang membahas tentang boyband ini, misal itu anak muda yang menyukainya 2 juta orang dan mereka semua ujian SKD. Berapa banyak orang yang akan dibuat bingung oleh soal ini? Misal begitu ya teman-teman, ini contoh soalnya saja. Lalu soal yang terakhir yaitu mengkreasi soal HOTS 3. Ini juga hanya bisa teman-teman kerjakan kalau teman-teman sudah bisa memahami sampai tahap kelima. Kalau belum, teman-teman pasti akan bingung dan tidak menemukan jawaban yang pas. Soal yang tingkatan paling atas yaitu mengkreasi begini contohnya. Paham liberalis semakin diminati oleh kalangan anak muda, di mana paham ini mengajarkan hak pribadi tidak boleh diganggu oleh negara. Jika dibiarkan, akan melunturkan jiwa nasionalisme generasi muda. Apa solusi yang paling tepat menurut Anda? Nah, di sini kita akan bingung lagi, karena yang diminta adalah solusinya. Solusi anak muda yang liberalis. Liberalis itu adalah orang yang mengutamakan hak asasi individunya. Taruhlah bela negara. Membela negara itu kan bagi orang-orang liberalis nggak ada. Itu tugas TNI. Tugas warga sipil nggak ada seperti itu. Negara tidak boleh memaksa. Itu adalah di bagian negara yang menganut sistem liberalis. Nah, misal itu terjadi di Indonesia, apa solusi yang teman-teman berikan? Nah, di sini kita hanya bisa mengacu pada Pancasila. Kalau teman-teman sudah paham yang atas tadi, pasti mengacu jawabannya ke Pancasila, sila ke-3. Pasti arahnya ke sini. Tapi kalau teman-teman tidak memahami yang 1 sampai 5, di sini teman-teman akan dibuat bingung. Bagaimana caranya agar bisa bela negara? Teman-teman mau seperti itu ya. Teman-teman di sini akan menjawab dengan macam-macam. Nah, inilah yang ditarget oleh pembuat soal. Nah, begitu teman-teman. Jadi, inilah konsep dari soal HOTS. Saya mengambil contoh dari soal TWK. Semoga dengan video sederhana ini teman-teman bisa memahami konsep dari tingkatan soal dari lot 1 yang paling sederhana sampai dengan HOTS 3 yang paling kompleks ya. Jadi harapannya dengan video ini teman-teman bisa mencari materi yang pas untuk teman-teman. Tetapi kalau materi teman-teman nggak ketemu yang HOTS, tenang saja. Teman-teman cukup menguasai yang lots ini saja. Ini benar-benar teman-teman kuasai. Ketika besok ujian, teman-teman ketemu dengan soal HOTS 1, HOTS 2, HOTS 3, itu teman-teman sudah punya dasar berpikirnya. Sehingga bisa dikerjakan dengan lebih cepat, lebih baik. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang berminat dengan PPT tadi, PPT ini boleh teman-teman untuk chat saja di mana ya? Di Telegram ya. Nanti coba saya lampirkan di deskripsi alamat Telegram Lumbung Pustaka. Oke, demikian. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Semoga diberikan kesehatan dan juga kebaikan untuk kita semua. Dan semoga Indonesia lekas membaik dari kondisi ini. Oke, sampai jumpa lagi. See you.